Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Tetap semangat meskipun kalian belajarnya di rumah saja. Semoga pandemi ini segera berlalu supaya kita bisa belajar di sekolah, bisa bertatap muka, dan bisa belajar bersama di ruang kelas. Nah, hari ini kita akan belajar mata pelajaran tematik, tapi sebelum itu kita berdoa dulu supaya ilmu yang kita pelajari hari ini itu dapat bermanfaat dan berguna untuk kita di masa depan. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, setelah berdoa, seperti kemarin ya, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu, supaya belajarnya lebih semangat lagi dan kalian tidak lupa lagu wajib nasional yang harus kalian nyanyikan. Nah, untuk itu mari kita bernyanyi bersama, diikuti ya liriknya. Bernyanyi dimulai. Selesai. Nah, hari ini kita akan belajar tema 1, indahnya kebersamaan. Tapi hari ini Ibu Jamna akan mengajarkan kepada kalian mata pelajaran Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ini masih termasuk dalam mata pelajaran tematik ya. Nah, hari ini materi kita adalah tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, ini masuk pada subtema 1 tentang keberagaman budaya bangsaku. Nah, ini adalah mata pelajaran Bahasa Indonesia yang terdapat pada subtema 1. Nah, di sini gagasan pokok itu adalah topik yang dibahas pada suatu teks. Sedangkan gagasan pendukung adalah uraian atau informasi tambahan pada suatu bacaan. Nah, gagasan pokok itu ditemukan pada kalimat utama yang terletak di bagian awal, akhir atau awal dan akhir paragraf. Nah, nanti di sini Ibu Jamnah juga akan menjelaskan yang mana sih yang termasuk gagasan pokok, yang mana juga yang termasuk gagasan pendukung. Untuk itu disimak baik-baik ya. Nah, kalau misalkan penjelasan Ibu Jamnah ini masih kurang jelas, nanti setelah kalian dengarkan video selanjutnya, itu kalian ulang lagi sampai kalian paham apa sih yang dimaksud dengan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Lanjut. Cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, di sini ada 3 cara yang bisa kalian lakukan dalam menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Yang pertama, yaitu bacalah teks dengan cermat. Yang kedua, cermati kalimat pertama hingga kalimat terakhir pada setiap paragraf. Yang ketiga, temukan kalimat utama dan kalimat penjelas dalam suatu paragraf. Nah, jadi ada 3 cara
untuk menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Yang pertama apa? Bacalah teks dengan cermat, berarti dibaca dulu beberapa kali teksnya, kemudian cermati kalimat pertama hingga kalimat terakhir pada setiap paragraf. Lalu yang ketiga, temukan kalimat utama dan kalimat penjelas dalam suatu paragraf. Nah, di sini Ibu Jamna akan memberikan contoh kalimat utama pada teks batik ya. Nah di sini sudah bisa kalian lihat di mana kalimat utama pada teks batik ini itu terdapat pada paragraf. Ini baris ya, bukan paragraf. Kalau paragraf itu yang dinamakan paragraf itu adalah keseluruhan teks ini. Tapi kalau seperti ini, dari awal ini sampai titik itu dinamakan baris. Berarti ini kalimat utamanya berada pada baris pertama. Nah, di sini Ibu akan bacakan dulu teksnya. Batik merupakan kain tradisional Indonesia. Batik dihasilkan dengan cara dilukis atau dicetak menggunakan malam atau lilin yang dipanaskan. Nah, ini lilin khusus ya, bukan lilin yang biasa kita gunakan untuk penerangan. Nah, kain batik berasal dari Pulau Jawa. Seiring berkembangnya waktu, batik tidak hanya ada di Pulau Jawa. Beberapa daerah di Pulau Jawa juga menggunakan batik sebagai pakaian tradisional, misalnya batik Bali. Nah, di Kalimantan sendiri, batik juga ada. Apalagi di Kabupaten Pasir, batik juga ada khusus untuk batik Pasir. Nah, nanti kita itu akan belajar di mata pelajaran SBDP ya, untuk batik-batik yang berdasarkan asal daerahnya. Nah, hari ini kita belajar bahasa Indonesia dulu mengenai kalimat gagasan pokok dan gagasan pendukung. Tapi pertama-tama tentukan dulu kalimat utama, baru bisa menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Jadi, pada teks batik ini, kalimat utamanya terdapat pada baris pertama. Maka kalimat utama pada teks ini Ibu bacakan ya. Batik merupakan kain tradisional Indonesia. Selanjutnya. Nah, di sini. Nah, kalau tadi baris pertama ini dinamakan kalimat utama. Ini masih sama dengan teks yang sebelumnya. Bisa Ibu kasih lihat lagi ya untuk teks yang sebelumnya. Nah, ini teksnya sama. Kita hanya membahas satu teks untuk kalimat utama dan kalimat penjelas dari gagasan pokok dan gagasan pendukung yang kita pelajari hari ini. Nah, di sini pembedanya adalah kalimat utama itu terletak bisa di awal, bisa juga di tengah, bisa juga di akhir. Tapi pada teks batik ini kalimat utamanya berada pada awal paragraf ya. Nah, kemudian untuk setelah titik ini tadi, kain batik dihasilkan dengan cara dilukis atau dicetak menggunakan malam atau lilin yang dipanaskan. Nah, dari mulai sini sampai titik yang terakhir itu dinamakan kalimat penjelas. Kenapa dinamakan kalimat penjelas? Karena di sini teks ini hanya menjelaskan keseluruhan dari intinya kain batik ini tadi. Nah, jadi kalimat penjelas itu berada setelah kalimat utama. Selanjutnya, nah, sekarang kita masuk ke gagasan pokok. Nah, di sini, karena kalian tadi sudah menemukan kalimat utamanya, berarti kalian pun juga sudah menemukan gagasan pokoknya. Maka pada teks ini, gagasan pokoknya adalah batik merupakan kain tradisional Indonesia. Nah, sudah ketemu kan gagasan pokoknya? Gagasan pokok itu adalah inti dari sebuah teks yang kita baca. Selanjutnya, nah ini adalah gagasan pendukung. Nah, gagasan pendukung itu sama dengan kalimat penjelas. Nah, tadi kan kita sudah belajar nih. Ibu kembali ke sebelumnya. Nah, di sini kan kita sudah belajar menentukan kalimat penjelas. Nah, berarti kalimat penjelas inilah yang dinamakan kalimat pendukung. Oleh karena itu, penulisannya seperti ini. Nah, makanya penulisannya seperti ini. Jadi, dari kalimat pendukung ke-1, itu yang ini ya.
cara membuat kain batik. Nah, kain batik dihasilkan dengan cara dilukis. Nah, berarti kan yang di sini gagasan pendukungnya adalah cara membuat kain batik. Sedangkan untuk setelah titik ini, kain batik berasal dari Pulau Jawa, berarti tempat asal kain batik. Nah, terus yang terakhir, yang ketiga dan keempat, ini persebaran kain batik. Nah, di sini kan dia menjelaskan tentang seiring berkembangnya waktu, batik tidak hanya ada di Pulau Jawa. Beberapa daerah di Pulau Jawa juga menggunakan batik sebagai pakaian tradisional, misalnya batik Bali. Nah, berarti kan dia membahas tentang persebaran kain batik. Tapi kalau kalian misalkan nih, mau menulis gagasan pendukungnya, kalian mau tulis semuanya, ini juga boleh. Itu tidak ada salahnya. Yang penting kalian berikan seperti ini ya keterangannya. Misalkan kalian tulis ini, kain batik dihasilkan dengan cara dilukis atau dicetak menggunakan malam. Nah, ini kalimat pendukung yang pertama seperti itu. Nah, kemudian yang ini lagi, kain batik berasal dari Pulau Jawa. Lalu kalian tulis di belakangnya, ini adalah kalimat pendukung yang kedua. Begitu seterusnya ya, untuk kalau misalkan kalian menemukan teks itu ada beberapa paragraf dan harus kalian temukan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Nanti itu adalah tugas kalian di rumah ya, yang harus kalian kerjakan. Nah, baik. Nah, kita masuk ke tugas kita hari ini. Tugas kalian hari ini, semuanya sudah punya buku di rumah kan? Nah, hari ini kalian kerjakan pada buku tema 1 halaman 4 di buku fokus yang kalian miliki, tentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari teks pergelaran budaya di Balai Desa. Nah, pada teks ini itu terdapat 4 paragraf. Jadi, masing-masing dari 4 paragraf itu kalian cari gagasan pokok dan gagasan pendukungnya ya. Nah, berarti nanti kalian akan menemukan 8 jawaban. Berarti 4 gagasan pokok dan 4 gagasan pendukung. Tapi pertama-tama cari dulu kalimat utamanya dan kalimat penjelasnya. Kemudian nanti baru menentukan gagasan pokok. Jadi, itulah materi kita pada hari ini. Kalau masih bingung boleh bertanya. Tidak ada larangan untuk bertanya ya. Silakan tanyakan ke Ibu. Insya Allah kalau Ibu pada saat kalian bertanya, Ibu sedang memegang handphone Ibu akan langsung menjawab pertanyaan kalian supaya kalian paham. Oke? Nah, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf jika penjelasan Ibu pada hari ini kurang jelas atau kalian masih belum paham. Kesalahan itu datangnya dari Ibu dan kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ilmu yang Ibu sampaikan hari ini bermanfaat dan bisa berguna untuk kalian di masa depan. Tapi, sebelum itu, kita tutup pembelajaran hari ini dengan doa. Berdoa, dimulai. Selesai. Nah, terima kasih untuk anak-anak Ibu kelas 4 SDN 025 Pasir Belengkong. Tetap semangat belajarnya meskipun belajar di rumah saja. Kalau ada kesulitan silahkan ditanyakan. Dan terima kasih sudah menyaksikan pembelajaran hari ini dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.